Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa memulai perkuliahan perdana ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama ini yaitu pertemuan perdana, mahasiswa akan mempelajari mengenai pengertian dan kegunaan grafika komputer. Pengertian grafika komputer. Grafika komputer yaitu seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, atau citra listrik untuk seni, game komputer, foto, dan animasi komputer. Ya, jadi grafika komputer ini adalah apa? Dia berupa software dan hardware untuk membuat gambar atau grafik atau citra, ya, tujuannya untuk apa? Untuk membuat seni atau game komputer, foto, dan animasi komputer. Selanjutnya sejarah dari grafika komputer. Yang pertama yaitu tahun 1950. Ini fase pertama. Teknologi tidak begitu cepat karena jumlah dan harga komputer tidak mendukung. Karena pada waktu itu tahun 50 teknologinya masih di bawah standar. Ya, jadi harganya, lalu harga untuk sebuah komputer itu terlalu mahal karena teknologinya tidak begitu cepat. Kemudian dikembangkannya tabung sinar katode. Ya, tabung sinar katode ini dikembangkan tahun 50. Kemudian sudah menggunakan pena cahaya light pen, yaitu sebuah alat input bentuknya seperti pensil yang digunakan untuk memilih posisi penunjuk sesuatu dan menggambar pada layar, ya, dengan mendeteksi cahaya yang datang dari titik pada layar sinar katode. Ya, jadi di sini tahun 50 sudah ditemukannya light pen, ya, yaitu semacam pena yang fungsinya untuk membuat gambar di layar komputer atau layar monitor. Kemudian selanjutnya telah ada alat pemrograman otomatis, ya, automatic programming tools. Ya, tahun 50 sudah ada pemrograman secara otomatis walaupun masih dalam bentuk sederhana. Kemudian fase yang kedua yaitu tahun 60. Ini zaman penelitian, riset, ya, tentang grafika komputer. Grafika interaksi modern telah ditemukan oleh Ivan Sutherland. Yang ini penemu dari grafika komputer secara modern. Mengembangkan teknik interaksi dengan sarana keyboard dan pena pen. Nah, ini dikembangkan secara interaktifnya antara keyboard dan light pen. Kemudian sejumlah proyek penelitian dan produk komputer ID design manufaktur telah muncul. Ya. Ini tahun 60 sudah ada komputer ID design, ya, mendesain suatu gambar ini menggunakan komputer ID design. Ini tahun 60 sudah terbentuk. Kemudian fase yang ketiga yaitu tahun 70. Grafik komputer interaktif telah digunakan di sektor industri, pemerintahan, dan ilmuwan untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Jadi tahun 70 ini grafik komputer sudah merambah ke dunia industri, dunia pemerintahan, dan ilmuwan pun mengembangkan untuk meningkatkan kualitas desain produk.
Kemudian fase yang keempat tahun 80 sampai 90. Pada dekade ini, yaitu tahun 80 sampai 90, itu penggabungan antara otomatisasi dengan unsur desain. Jadi dikembangkan, ada pengembangan yang lebih jauh antara otomatisasi dengan grafika. Kemudian teknologi hibrid mulai diperkenalkan. Teknologi ini berguna untuk menggabungkan antara visual dengan permukaan. Jadi di sini telah digabungkan antara otomatisasi dengan grafika komputer. Kemudian peranan dan penggunaan grafika komputer. Ini peranannya di dunia pada grafika komputer. Yang pertama yaitu desain. Dalam proses desain grafik komputer terutama digunakan pada sistem engineering dan arsitek. Ini biasanya grafika ini untuk digunakan dalam desain, khususnya di komputer aided design. Contohnya pembuatan desain mobil, pembuatan gedung atau bangunan, membuat desain pesawat terbang, desain kapal, dan sebagainya. Ini menggunakan komputer aided design, komputer software yang khusus untuk mendesain. Ini namanya komputer aided design. Kemudian contoh perangkat lunaknya ini yang umum digunakan oleh masyarakat, yaitu AutoCAD, kemudian 3D Studio Max, dan masih banyak lagi. Ada lagi Corel, ini juga komputer aided design. Kemudian dalam bidang presentasi, dalam bidang presentasi ini untuk melengkapi laporan keuangan, sains, data ekonomi, dan sebagainya. Ini bentuknya berupa grafik presentasi, bisa berupa chart, atau berupa pi atau lingkaran, Ini untuk presentasi, ini untuk membuat laporan, mempresentasikan hasil yang telah dibuat. Ini grafik presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu komputer art. Grafik komputer digunakan dalam aplikasi commercial art atau fine art. Ini biasanya digunakan untuk seniman. Biasanya dia menggunakan perangkat khusus untuk membuat suatu gambar. Dari gambar kemudian menggunakan perangkat khusus, setelah itu ditransfer di software komputer. Jadi contohnya software perangkat lunaknya, contohnya CorelDRAW, Photoshop, Macromedia, dan sebagainya. Kemudian di bidang film, pada pembuatan film lebar, komputer banyak digunakan untuk penunjang proses pemodelan, visualisasi, editing. Pada bidang film ini grafika juga atau komputer juga berperan. Kemudian di televisi, grafik komputer dalam televisi juga dapat berupa iklan. Ini berupa iklan, tampilan tiap acara, dan sebagainya. Kemudian di bidang video musik itu terlepas daripada grafik komputer, diantaranya pembuatan promosi, cover, kemasan video, animasi yang mengiringi setiap lagu, ini proses editing, ini menggunakan grafika komputer. Kemudian dalam bidang game, berbagai game dapat dijalankan pada komputer PC, video player, ini, dan ada juga yang menggunakan perangkat keras khusus, menggunakan contohnya menggunakan joystick untuk membuat untuk menggunakan aplikasi game. Ini grafik komputer juga berperan dalam game.